Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praman dengan NIM 111910613, kelas manajemen 19C12 dengan matkul praktikum statistik. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa soal yang mengenai 4 macam tipe data. Untuk soal yang pertama, ada 4 tipe macam data, yaitu data normal, ordinal, interval, dan rasio. Jelaskan dan beri contoh masing-masing tipe macam data. Nah, untuk menjawab soal ini, untuk yang pertama yaitu nominal, hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nama atau predikat. Skala pengukuran nominal digunakan untuk mengklarifikasi objek, individual, atau kelompok dalam bentuk target. Untuk contohnya, pada jenis kelamin pada sampel penelitian Departemen Pendidikan, data siswa dikategorikan menjadi laki-laki yang diwakili angka 1 dan perempuan yang diwakili oleh angka 2. Konsekuensi dari data nominal adalah tidak mungkin seseorang memiliki 2 kategori sekaligus, dan angka yang digunakan di sini hanya sebagai kode atau simbol, sehingga tidak mungkin seseorang memiliki 2 kategori sekaligus. Dan angka yang digunakan di sini hanya sebagai kode atau simbol, sehingga tidak dapat dilakukan operasi matematika. Nah, untuk ordinal, dalam ilmu statistika, data berjenis ordinal mempunyai level pengukuran yang lebih tinggi daripada data nominal dan termasuk data kualitatif. Pada data nominal, semua data dianggap bersifat kualitatif dan setara. Sedangkan pada data ordinal terdapat klarifikasi data berdasarkan tingkatannya. Untuk contohnya, perhitungan dalam memilih ketua kelas. Misalkan total yang memiliki Budi 50%, Tono 30%, dan Riki 20%. Berarti suara tertinggi dipegang oleh Budi, yaitu suara 50%, maka Budi lah menjadi pemenang dan berhak menjadi ketua kelas. Nah, untuk selanjutnya, interval. Data sejenis interval termasuk dalam kelompok data kuantitatif. Nah, dalam ilmu statistika, data interval mempunyai tingkat pengukuran yang lebih tinggi daripada data nominal maupun ordinal. Angka yang digunakan dalam data ini, selain menunjukkan urutan, juga dapat dilakukan operasi matematika. Angka 0 yang digunakan pada data interval bukan merupakan nilai 0 yang nyata. Contohnya, suhu diukur dalam Fahrenheit dan Celsius, tetapi tidak dalam Kelvin. Jika kita mengukur suhu dalam Fahrenheit dan Celsius, maka data interval akan dianggap sebagai 0 sembarang. Tapi dalam Kelvin, 0 mutlak. Tidak boleh ada satu suhu di bawah 0 derajat di Kelvin. Nah, untuk rasio, dalam ilmu statistika, data rasio merupakan tipe data dengan level pengukuran yang paling tinggi dibandingkan dengan tipe data yang lain. Data ini termasuk dalam kelompok data kuantitatif. Angka yang digunakan pada data ini menunjukkan angka yang sesungguhnya, bukan hanya sebagai simbol atau memiliki nilai 0 yang sesungguhnya. Pada data ini dapat dilakukan berbagai operasi matematika. Contoh, beberapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk membuka internet setiap hari. Yang pertama, kurang dari 2 jam, atau 3-4 jam, atau 4-5 jam, atau 5-6 jam, atau lebih dari 6 jam. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, di antara mengklarifikasi statistika adalah membaginya menjadi statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Dan apa perbedaan dari keduanya? Nah, untuk perbedaannya, statistik parametrik, ilmu statistika yang mempertimbangkan jenis sembaran atau distribusi data.
yaitu apakah data menyebar normal atau tidak. Pada umumnya, jika data tidak menyebar normal, maka data harus dikerjakan dengan metode statistika non-parametrik, atau setidak-tidaknya dilakukan transformasi agar data mengikuti sebaran normal sehingga bisa dikerjakan dengan statistika parametrik. Untuk contoh, metode statistika parametrik, uji Z atau 1 atau 2 sampel, uji T atau 1 atau 2 sampel, kolerasi persen, perencanaan percobaan, 1 or 2W, ANOVA, parametrik, dan lain-lain. Nah, untuk statistik non-parametrik adalah statistika bebas sebaran, tidak mensyaratkan bentuk sebaran parametrik, maksud saya parameter populasi, baik normal atau tidak. Statistika non-parametrik biasanya digunakan untuk melakukan analisis pada data berjenis nominal atau ordinal. Data berjenis nominal dan data ordinal tidak menyebar normal. Untuk contohnya, metode statistika non-parametrik, binomial test atau chi-square test atau median test, Friedman test, dan lain-lain. Singkat kata, perbedaan kalau data yang memiliki sebaran atau distribusi normal, maka digunakan statistika parametrik. Kalau data tidak memiliki sebaran normal, maka digunakan statistika non-parametrik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.